Tingkah laku dan masalah yang ada di lingkungan sosial kita, terutama remaja, semakin beragam di era modern ini. Tidak selalu perkembangan yang membawa manfaat, tetapi perkembangan juga dapat membawa dampak negatif yang dapat membawa remaja ke pergaulan bebas. Pergaulan bebas ini dapat mempengaruhi perkembangan remaja, bahkan orang lain. Remaja biasanya melakukan pergaulan bebas sebagai cara untuk bertahan hidup, melampiaskan emosi, atau menghilangkan kekecewaan. Pergaulan bebas termasuk penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan tindakan seksual remaja lainnya. Pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan yang bermasyarakat dan bersifat lepas atau tidak terikat. Ada dua pendapat yang mengenai pergaulan bebas. Yang pertama yaitu Katono yang menyatakan bahwa pergaulan bebas adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh jenis pengabaian sosial yang mengimbangi perilaku menyimpang. Namun menurut Santrok menyatakan bahwa pergaulan bebas adalah perkumpulan berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga mengarah pada tindakan kriminal. Secara umum, perilaku individu atau kelompok yang menyimpang disebut sebagai pergaulan bebas. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat nilai dan norma yang didasarkan pada budaya, suku, agama, dan jenis kelamin. Pandangan menyimpang ini melewati batas dari aturan, kewajiban, tuntutan, masyarakat, dan perasaan malu. Pergaulan bebas juga bisa diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan agama. Menurut norma ini, sikap dan perilaku seseorang dibatasi oleh norma masyarakat yang berlaku. Jika kita mendengar istilah pergaulan bebas, kita pasti akan memiliki pikiran dan tindakan yang negatif atau buruk. Beberapa ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama itu kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Yang kedua, selalu memiliki rasa yang ingin tahu tentang hal negatif. Dan yang ketiga, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu. Selanjutnya adalah faktor penyebab pergaulan bebas, yaitu yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Selanjutnya, kurang wawasan agama. Yang ketiga, penyalahgunaan internet. Dan yang keempat, yang terakhir adalah faktor lingkungan. Terdapat dua dampak pergaulan bebas. Yang pertama, yaitu meningkatkan kemungkinan kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginan mereka, seperti perampokan, pencurian, dan pembunuhan. Orang yang sudah ketergantungan pada narkoba akan mencuri atau merampok untuk tetap bisa menggunakan narkobanya. Dan yang kedua, dilihat dari segi agama, yaitu remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang pasti akan mendapatkan dosa yang berat. Remaja yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas dan melakukan perilaku menyimpang biasanya tidak memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga, teman, bahkan bersosialisasi dengan orang lain. Jika itu terjadi, sikap anak akan tidak hormat, marah, dan kurang ajar. Meskipun keluarga tidak rusak, anak-anak akan menentang orang tua mereka jika mereka sudah terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, maka itu kita harus menghindari pergaulan bebas dengan cara menegakkan hukum, menjaga keseimbangan pola hidup, tidak menjadikan gaya hidup sebagai pedoman hidup. Terima kasih.